Timur atau Bekasi, Tangerang di online ada nggak Tangerang? Timur. Oh Timur ya. Itu juga ada 2 tahun lebih yang lalu. Selatan ya. Ya. Ngomong-ngomong, boleh nggak saya pindahin nih pamfletnya ini? Boleh ya. Karena saya pakai celana baru. Kan celana baru kalau tertutup sayang. Baru mau dilihat kan. Jadi semoga masih sehat semuanya ya, karena saat-saat ini meskipun COVID sudah mulai mereda, kesehatan itu tetap penting. Karena sejatinya kesehatan itu harganya mahal sekali. Betul ya? Kalau kita udah bisa jaga kesehatan itu nabung uang cukup banyak. Saya juga baru pulang sih, baru minggu lalu ya Pak Haryanto ya. Tanggal pas minggu juga, Rabu yang lalu pulang dari Israel, suaranya masih serak ya. Jadi tiap hari bicara, tiap hari doa, tiap hari ngelucu, ngelawak dan sebagainya ya, karakter saya, dan tiap hari juga ngumpulin peserta. Jadi habis suaranya. Maka kadang-kadang saya mesti minum supaya seraknya serak-serak becek. Saya minta itu dong, mana pointer saya? Ya, kok disimpan? Lupa. Ya, oke. Nah, tema kita hari ini adalah perkawinan bukanlah resepsi. Sudah bisa tahu dong isinya tentang apa? Jadi perkawinan itu, terutama Katolik, itu adalah urapan Tuhan melalui sakramen perkawinan. Jadi, tapi banyak orang menganggap perkawinan itu hanya sebuah resepsi. Ya, lagi ada pestanya senang, pura-pura, ya, sukacita, tapi sebentar lewat. Karena resepsi kan paling berapa jam? Taruhlah di Israel itu 3 hari 3 malam, setelah itu biasa lagi. Makanya perkawinan itu usianya kandas di tengah jalan. Maka biarlah semoga dengan firman Tuhan ini kita semua bisa mengagungkan perkawinan. Karena itu sungguh-sungguh itu dari Tuhan adanya. Amin. Suara saya masih bagus ya? Tapi kalau ada nanti gangguan serak-serak, itu bukan telinga Anda yang rusak. Jelas saya pakai serak ini. Baik ya, saya mulai. Nah ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11, tepat juga bulan Mei, di mana kita ya devosi kepada Bunda Maria. Saya juga kemarin kita juga acaranya begitu juga ya Pak Har ya. Ada Pak Har dan istrinya Ibu Maria serta Ibu Suraina dari Bojong ya. Waktu itu juga acara ini di Gereja Kana, di mana ini sangat real sekali, di mana Yesus dulu lakukan mukjizat air putih menjadi anggur gitu ya. Nah kita bacakan bergantian. Yang namanya suami bacakan ayat-ayat yang ganjil, istri ayat yang benar-benar. Silakan mulai lebih dulu, bapak-bapak. Istri-istri. Ketika mereka berkenalan anggur, Yesus berkata kepadanya, mereka akan senang anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saat aku belum meninggal. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 pelayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bui. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah pelayan-pelayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cekoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu melihat air yang ada menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menjaga air itu mengambilnya. Dia memanggil pelayan laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur dengan air dahulu, dan sesudah orang puas minum, baru air yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sudah sekalian,
ini mukjizat ini adalah mukjizat yang perdana dari mukjizat yang Yesus lakukan. Dan itu terjadi sebagai akibat respon terhadap permintaan Bunda Maria. Jadi Bunda Maria ini juga ikut campur dalam terciptanya mukjizat yang pertama yang sangat terkenal itu. Nah, ini artinya apa bagi kita orang Katolik? Ini teologi kebenaran bahwa Bunda Maria juga bisa mendengar seluruh permohonan yang kita panjatkan. Mungkin kadang-kadang kita doa nggak langsung dijawab sama Allah Bapa. Ya, kadang-kadang langsung, kadang-kadang pun tertunda, betul kan? Jujur nggak, saya juga banyak doa-doa saya yang belum dikabulkan Tuhan. Tapi lewat cerita ini kita bisa minta tolong kepada Bunda Maria, bisa mempercepat permohonan kita. Amin. Saya waktu masih kecil, baru beranjak berapa tahun, 11-12 tahun. Itu zaman itu kan sedang keluarnya motor Kawasaki Trail yang kayak capung gitu, kayak jangkrik gitu, kayak cencorak hijau itu. Teman-teman sudah punya, saya pengen sekali. Minta sama papa saya nggak dikasih. Dia malah bilang, emang lu kencingnya bisa rempeng katanya baru beli motor katanya. Nggak boleh katanya gitu ya. Tapi saya minta lewat ibu saya. Saya bilang, Mami tolong dong minta papi belikan saya motor. Kalau nanti dikabulkan jangan khawatir. Tiap hari saya antar Mami ke pasar. Ternyata lewat Mami langsung diberikan sama papi. Inilah teologi kita. Doa-doa kita yang mungkin tertunda bisa minta tolong kepada Bunda Maria lewat devosi kita kepada Maria, doa rosario, doa-doa kita harian kita minta kepada Ibu. Pasti akan dipercepat. Amin. Saudara sekalian, kisah ini, mukjizat ini terjadi itu berawal dari sebuah pesta perkawinan yang terancam bubar. Kenapa? Karena kehabisan stok anggur. Pesta zaman dulu kan, ya tradisi orang Israel 3 hari 3 malam tuh. Pesta semuanya itu, karena senang pesta. Dan yang utama makanannya main course-nya itu adalah anggur, wine yang terkenal itu yang utama. Sedangkan ikan atau roti itu sampingan makanannya. Seandainya misalnya roti sama ikan itu habis, nggak apa-apa, yang penting main course-nya ada. Tapi sebaliknya yang terjadi itu babak belur. Seandainya main course-nya sudah nggak ada, roti sama ikan ada, percuma, orang akan bubar. Nah, kemudian kita lihat, sedangkan anggur itu dalam tradisi Israel itu lambang sukacita. Orang pesta sukacita, bersenda gurau, ngobrol-ngobrol sambil minum wine. Wine itu lambang sukacita. Lalu lambang juga yang kedua itu hangat. Karena seringkali musim dingin di situ, mereka minum wine itu menghangatkan diri. Saya setiap hari juga minum di situ. Supaya supaya tenggorokan enak ya, habis makan ayam bakar, kambing guling dan sebagainya itu mesti pakai wine begitu. Dan juga wine itu anggur sebagai penghormatan para tamu. Nah, coba bayangkan seandainya anggurnya habis, artinya apa? Tuan rumahnya kurang ajar, kurang menghormati tamu yang datang. Bayangkan sebuah pesta kalau sukacitanya hilang, apa yang terjadi? Semuanya takut, yang datangnya teroris misalnya undangannya. Karena nggak suka cita, betul nggak? Membe semuanya. Padahal kan pesta perkawinan kita diundang itu kan reuni ajang yang tidak resmi, betul nggak? Ajang reuni yang tidak resmi, ketemu teman lama, halo bagaimana kabarnya, kan begitu. Nah, ternyata nggak ada anggur, semuanya membe, nggak ada kehangatan lagi. Jadi apa yang terjadi? Tuan rumah akan dicap sebagai kurang ajar, kurang mau beritahu, dan akan diomongi 7 turunan. Itu dulu udah begitu. Sekarang juga masih terjadi. Ini kalau saya diundang temen nih yang anaknya merit, hati-hati undang saya. Ya, saya itu kalau diundang itu kan ya angpaunya kan gede, betul gak? Supaya nggak rugi saya paling banter, paling telat makan tuh jam 12 sudah terakhir makan. Nggak mau benar, saya makannya banyak. Nggak mau rugi, udah gitu pakai celana yang banyak kantongnya di sini. Tiba-tiba makanannya habis, waduh, kecewa kan? Ngomongin kita, wah gila si Anu undang gua dulu di pesta pernikahan anaknya, makanan habis. Nah itu terjadi dulu seperti itu. Nah padahal kita tahu sejatinya kan suatu pesta perkawinan tentulah telah direncanakan, betul nggak? Sudah dipersiapkan secara matang, jauh-jauh hari. Berapa yang diundang, berapa cadangan yang disediakan dan sebagainya sudah disediakan. Sunat aja pakai prepare juga, apalagi perkawinan. Nggak ada yang dadakan. Ternyata perhitungan manusia itu meleset. Di hari H semuanya kacau balau. Wah ini babak belur. Si tuan rumah itu mengalami suatu problem yang besar sekali. Nah kenapa?
Karena untuk langsung mengadakan anggur yang baru, sulitnya bukan main. Meskipun uangnya banyak, tapi kan dalam jumlah banyak nggak mungkin ada. Jadi ini mereka ini terancam. Itu suatu kegalauan yang luar biasa, ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Puji Tuhan, melalui kehadiran Yesus di pesta tersebut telah menolong tuan rumah keluar dari sebuah permasalahan yang krusial. Karena Yesus datang, terjadi mukjizat. Amin. Di mana ada Yesus, mukjizat selalu ada. Rumah perkawinan ini terselamatkan, pestanya terselamatkan, semuanya pesta sukacita. Karena apa? Gara-gara Yesus diundang. Suatu ketika ada cerita seorang wanita setengah bayi datang kepada psikolog. Kebetulan psikolognya juga hamba Tuhan, pendeta begitu. Si wanita dengan nada marah dan sangat marah sekali ceritakan tentang perkawinan yang sudah 15 tahun terancam bubar. Suaminya suka judi, main perempuan, ya nggak setia, sering pukul dia dan sebagainya. Maka saya datang kemari, Pak, saya mau ceraikan suami saya. Tapi bagaimana caranya sebelum saya menceraikan? Bapak punya tips gak untuk saya untuk balas dendam, Pak, supaya sakit hati saya selama ini terbalaskan, Pak. Nah, ada dari mulut hamba Tuhan itu nggak keluar doa, nggak ada firman Tuhan, tidak ada kata-kata, tapi muncul sebuah lagu yang indah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi Jakarta, Jakarta kebanjiran kasih, ya kan? Amin. Nah, kemudian supaya wanita ini apa lagu tadi oleh psikolog tadi diulang 3 kali. Tapi saya tidak nyanyikan 3 kali di sini, ngantuk semua nanti. Kemudian psikolognya berkata, sekarang nyonya, ngomong-ngomong masih ada suara saya tadi kan nyanyi? Wah, puji Tuhan. Ya, Tuhan selalu lakukan mukjizat. Sekarang nyonya pulang saja ke rumah, anggaplah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi saran saya, setiap pagi setelah bangun pagi dan malam hari sebelum tidur, nyonya nyanyikan lagu Kasih dari Surga dengan kencang sekali, supaya sisi rumah mendengar lagu tadi. Kemudian layanilah suami Anda penuh dengan kasih. Sediakan kopi kesenangannya, kasih kue kegemarannya, sambil katakan I love you Papa. Tapi kalau suami Anda malah balasnya itu memukul Anda atau ngomel, terimalah dengan senang hati sambil nyanyikan lagu Kasih dari Surga, tapi kali ini dari dalam hati. Kemudian dengarkan seluruh curhat-curhat suami Anda, petualangannya sepanjang hari, supaya dia tahu kalau nyonya sangat memperhatikan dia. Kemudian setelah itu 2 bulan kemudian baru ceraikan suami Anda. Wah, dia bilang ini aman seperti bom yang membuat suami Anda kaget. Si wanita mengatakan, terima kasih Pak, ini ide yang brilian Pak. Saya mau pulang, saya mau praktekkan itu. Dia pulang, dia praktekkan ceritanya. 2 bulan kemudian setelah itu, si wanita ini datang kembali ke psikolog tadi. Sekarang psikolognya berkata begini, Nyonya, apakah Nyonya sudah ceraikan suami Anda? Hah? Ceraikan suami? Jujur Pak, dalam hati sekarang, saya tidak punya rencana ceraikan suami saya lagi. Karena sekarang saya benar-benar jatuh cinta pada suami saya. Apa yang bisa Anda pelajari dari cerita ini? Kalau rumah tangga kita suasananya mau berubah dari yang sekarang terjadi, entah juga mungkin tempat kita bekerja atau tempat kita melayani di gereja, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, jangan memaksa orang lain untuk berubah. Betul kan? Jangan memaksa pasangan kita berubah. Kita sendiri dulu yang berubah dulu. Nah, ketika kita berubah,
maka ini kita memotivasi orang lain untuk berubah. Mungkin istri ini jarang di rumah. Salah juga, bukan hanya suami aja. Suami pulang ke rumah capek-capek kerja, nggak ada istri, cari di luaran, betul nggak? Suka ngomel juga, betul nggak? Nah, tetapi ketika istrinya berubah, suaminya berubah. Nah, suami istri ini terselamatkan lewat firman Tuhan, lewat psikolog tadi, lewat lagu. Zaman sekarang firman Tuhan bekerja melalui lagu-lagu, melalui penginjilan, melalui sharing iman dan sebagainya. Kita mengalami mukjizat dari Tuhan. Amin. Nah, sekarang bagaimana pengalaman krisis yang dialami kedua mempelai tadi mungkin juga sering terjadi dalam kehidupan kita, ya. Krisis ekonomi, hubungan pasutri yang sudah dingin, hubungan dengan anak-anak yang masalah dan sebagainya, atau pekerjaan. Bagaimana kita pun bisa mengalami mukjizat seperti itu? Mau Anda mengalami? Mau kan? Caranya bagaimana? Sekarang kita lihat yang pertama. Syarat pertama adalah hadirnya Yesus di tempat tersebut. Ayat kedua, kedua mempelai mengundang Yesus hadir. Gara-gara Yesus hadir, ini undangan yang krusial. Tercipta mukjizat. Seandainya Yesus nggak hadir, beda lagi ceritanya. Sekarang saya bertanya pada Anda, si kedua mempelai ini mengundang Yesus waktu pesta pernikahan, betul? Sebuah pesta pernikahan itu suasananya bagaimana? Gembira, happy, dan sukacita, betul? Ternyata dalam suasana sukacita, happy dan gembira, kedua mempelai ini tidak melupakan kehadiran Yesus, tetap diundang. Biasanya kan orang lupa sama Yesus. Kalau kita lagi senang-senang, lagi job, ada job, ya mungkin sehat, anak-anak ujian bagus, itu kita biasanya pesta-pesta, sukacita keluar negeri. Ingat Yesus baru lagi ada krisis, ada pandemi, baru doa devosi. Anak-anak nakal, baru doa rosario. Suami nakal, baru persekutuan doa, betul kan? Tapi lagi pesta, lupa. Nah, maka langkah pertama, ikutlah seperti kedua mempelai itu mengundang Yesus dalam segala situasi keadaan. Apapun yang kita alami, suka maupun luka, jangan lupa kehadiran Yesus. Ingat, Yesus itu penting. Kehadirannya yang krusial ini di pesta ini membuat suasana berubah. Mukjizat terjadi. Coba kalau nggak diundang, beda lagi ceritanya. Maka langkah pertama, para suami istri keluarga ini harus selalu mengundang Yesus masuk dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Tapi Anda bisa berkata, Pak Leonardi, saya kan sudah Katolik, sudah dibaptis, sudah ada sakramen baptis, terima komuni, bahkan ke gereja. Yesus ada dong? Iya, betul ada. Waktu kita dibaptis dulu, Yesus hadir. Dan sekali dia hadir, selamanya menetap. Amin. Tetapi apakah Yesus hadir sebagai pribadi yang hidup? Belum tentu. Siapa tahu selama ini sebagai orang Katolik, Yesus itu hanyalah sebuah status. Karena itu orang Katolik. Cuma ke gereja yang berkomuni, ya halo, udah bye-bye, nggak perlu lagi. Banyak yang terjadi. Yesus hanyalah penumpang dalam hidup kita, belum jadi kapten kapal kita. Maka bagaimana caranya menghadirkan? Undanglah Yesus, hadirkan sebagai pribadi yang hidup. Memang ke gereja penting, terima komuni, itu yang pertama. Karena sambut komuni, sakramen itu adalah kegiatan yang terutama sebagai orang Katolik. Tidak ada kegiatan lain, PDKK, KRK, seminar yang mengalahkan itu. Tetapi nggak cukup. Pulang kita ngapain? Berdoa pribadi, baca sabda Tuhan bersama keluarga, rosario sekarang ini bagus nih bulan ini, rosario keluarga. Ya, jangan hanya sulitnya terima. Cari Tuhan, bukan kita 2 tiap hari baca firman Tuhan. Lama-lama Yesus hadir sebagai pribadi yang hidup. Amin. Sudah dilakukan, saya percaya sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus sudah hadir sebagai pribadi yang hidup, apakah dijamin gak ada badai lagi dalam hidup? Tetap ada. Persoalan tetap ada. Itulah kehidupan kita. Semakin dekat dengan Tuhan, problem makin ada. Maka apa yang kita lakukan? Hal yang kedua ini, kita lihat ini. Kedua, adanya tindakan iman meminta pada Yesus. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya baca di tafsiran Alkitab Injil Yohanes bab 2 ini, katanya yang menikah itu sepupunya Bunda Maria. Jadi kehadirannya itu penting. Selain sebagai wakil keluarga,
Ya, ini juga wakil kedua mempelai. Dan urusannya kan selalu perempuan kan di meja makan, betul gak? Konsumsi, betul. Nah, jadi apa yang terjadi di pesta ini menjadi persoalannya Maria. Tiba-tiba anggurnya habis. Maria sudah tahu ini cilaka nih bagi kedua mempelai. Lalu dia ingin menolong. Saya coba perhatikan. Apa yang Maria lakukan supaya tercipta lagi anggur yang baru? Apakah Maria pergi ke Carrefour cari anggur yang baru atau ke mall? Enggak. Tapi ibu-ibu zaman sekarang ini kalau rumah tangganya kekurangan anggur yang baru, udah asem anggurnya, carinya di Carrefour, carinya di mall, jalan-jalan. Bahkan sekarang pakai alasan rohani, pelayanan. Para killing the time sebetulnya, bunuh waktu di rumah karena asem semua. Killing the time, bunuh waktu. Di rumah aja kan bosan hadapin suami yang begitu-begitu, ya udah asem begitu. Maka cari di luar, nah supaya ya pelayanan rohani, tanda petik tapi nggak semuanya. Nah, apakah Maria cari anggur yang baru itu di nightclub? Enggak kan? Tapi bapak-bapak zaman sekarang, kalau rumah tangganya kekurangan yang baru, carinya di nightclub. Itu saya lakukan. Ketemu sih, tetapi anggur fata morgana, anggurnya abstrak. Tapi puji Tuhan, Maria tidak melakukan dua hal itu. Apa yang Maria lakukan? Maria datang mencarinya para Yesus. Yesus, tolong kami, mereka kekurangan anggur. Ini permintaan ini sangat membuat kita heran. Kenapa heran? Ada yang tahu? Karena mujizat ini pertama dilakukan Yesus. Sebelumnya nggak pernah dilakukan Yesus. Jadi pertanyaannya, dari mana Maria bisa tahu Yesus adalah sebuah jawaban, sebuah solusi? Dari mana dia tahu Yesus punya kuasa? Dari 3 kali mendengar firman Tuhan. Pertama kali waktu dia didatangi malaikat Gabriel di Nazaret, rumah Maria itu, malaikat mengatakan, jangan takut Maria, sebab engkau akan mengandung dan anak yang kau kandung adalah Yesus namanya. Waduh, ini firman Tuhan disampaikan pada Maria. Maria menangkap firman Tuhan itu, masuk kuping kanan, tembus ke kiri, enggak. Tapi disimpan di dalam hati, diolah jadi iman. Lalu yang kedua kapan? Waktu Yesus lahir di Bethlehem, kira-kira 10 kilo dari Bethlehem itu Nativity, gereja Nativity, itu ada padang gembala. Kemarin kami juga pergi sana. Di situ banyak gua-gua yang waktu zaman dulu itu para gembala menggembalakan kambing domba. Kemudian malam itu waktu Yesus lahir, malaikat datang lagi, jangan takut, karena malam hari ini telah lahir sang juru selamat bagi kalian. Pergilah ke kota Daud, sembahlah dia, seorang wanita yang pegang lampin, dalamnya ada bayi itu Yesus. Waduh, para malaikat pergi, para gembala pergi itu. Lalu cerita pada Maria, tadi kami ketemu malaikat begini. Untuk kedua kali Bunda Maria mendengar sabda Tuhan masuk kuping kiri, nggak tembus ke kanan, tapi diolah dalam hati jadi iman. Maria menyimpan firman Tuhan. Yang ketiga kapan? Waktu Yesus sudah ABG, itu kan ada istiadat orang Yahudi, anak tunggal, putra tunggal atau sulung. Setiap tahun harus diajak orang tuanya pergi ke Bait Allah, ya, merayakan hari Paskah Yahudi. Yesus ikut. Nah, zaman dulu itu kan seperti orang ke masjid tuh, beda rombongan tuh. Yusuf dengan rombongan laki-laki, nggak boleh gabung dengan yang lain. Maria dengan rombongan wanita. Yesus sama anak-anak. Setelah selesai kan pulang lagi. Nah, Yusuf dan Maria pikir, kok Yesus nggak ada ya? Oh, barangkali udah sampai duluan. Anak kecil kan setengah lari gitu. Ternyata nggak ada. Wah, heboh. Ya, kalau anak kita nggak pulang gimana? Anak saya yang gadis itu kalau tengah malam belum pulang, naik mobil gitu, saya telepon. Nah, kok belum pulang? Ini kan Pak, belum pulang Pak, baru reviewnya Pak, teman ulang tahun gitu. Khawatir juga kan? Mereka khawatir. Setelah akhirnya balik lagi ke Yerusalem, bayangkan dari Nazaret balik lagi berapa hari itu? Ketemu Yesus lagi khotbah di Bait Allah. Apa kata Maria? Yesus, kenapa kamu lakukan hal itu kepada kami? Tidak tahukah kami mencari kau sepanjang malam? Itu kan kata-kata orang tua. Nah, kenapa kamu belum pulang? Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus itu seperti jawaban orang tua zaman sekarang. Jawaban anak-anak kita sekarang. Papa kuno, ya kita kan pesta muda-mudi, barbeque-nya belum matang Papa. Kayak gitu Yesus. Mengapa kalian mencari aku? Dia ngomong gitu. Tidak bolehkah aku berada di rumah Bapakku sendiri? Wah,
ini Maria mendengar firman itu langsung dari mulut Sang Sabda. Dia masukkan ke dalam hati, diolah dalam hati itu jadi iman. Maria percaya Yesus adalah jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Masih ada ya? Nah jadi Yesus jadi jawaban. Nah maka langkah kedua, lakukan itu. Bergantung kepada firman Tuhan. Kalau ada masalah, jangan bergantung pada uang. Uang jawaban nggak bisa. Jangan bergantung kepada orang lain, apalagi mertua atau orang tua. Suatu ketika saya baru pindah ke Surabaya. Selesai cap saya di Sekinan, saya mau pindah ke Surabaya dengan keluarga itu tahun 93 sampai 98, 5 tahun. Waktu 94 itu kan saya mulai khotbah di situ Surabaya, tapi modal saya belum terlalu banyak, 1-2 perikop begitu. Jadi saya pesimis sih, meskipun semangat ya. Saya pikir bagaimana nih, karena nggak respon apa-apa, karena kesurupan Surabaya itu lebih galak dari Jakarta. Kalau pewarta yang nggak bagus itu nggak diundang lagi ke bawah kali. nggak ada kesempatan kedua. Jakarta kan masih bisa. Waduh, kok ada respon sih bilang. Tiba-tiba suatu hari ada tipu dari saya. Waktu itu saya kira-kira sebulan yang lalu khotbah di satu PDKK di Chinatown, Surabaya Pusat itu namanya PDKK Widodaren, Vincentius Paulo. Saya tiba-tiba dari seorang ibu, Pak Leonardi, dia perkenalkan namanya Merida. Saya yang ikut PD Pak Leonardi sebulan yang lalu bawa firman Tuhan. Kami sangat tersentuh gitu. Tapi umat yang ngomong, bukan panitia. Pikir kan apa gunanya ya, cuma umat doang. Saya waktu itu ya dibilang, saya masih catat tuh firman Tuhan Pak Leonardi tentang badai di Danau Galilea. Bagaimana Yesus meredakan badai begitu ya. Saya biasanya tambahkan badai rumah tangga gitu. Yesus bisa meredakan begitu. Waktu itu tahu gak Pak Leonardi, saya datang dengan suami saya, itu kami sedang mau cerai, mau putus hubungan. Wah, saya kaget. Kok masih bisa datang ke PD? Udah mau putus hubungan. Jadi kami menikah baru 5 tahun, tetapi kami nggak berdaya ekonomi, suami juga, sehingga tinggal di perumahan Taman Mertua Indah. Kebetulan suami saya itu anak mami, segala-galanya mami mulu. Suami saya tak berdaya. Hidup kami disetir sama mertua, apapun diatur sama mertua. Sampai kami tuh bingung, saya bingung ini anak saya ya, anaknya kan kira-kira udah 6 bulan 7 bulan. Anak saya atau anak mertua? Saya nggak boleh pegang dan sebagainya. Suami saya hanya mengeluh. Akhirnya suatu saat kami sepakati, daripada begini terus suami nggak bisa berbuat apa-apa, lebih baik kita berpisah baik-baik. Ada nggak yang berpisah baik-baik? Nggak ada ya, tapi dia ada. Mumpung perceraian kami ini anak-anak masih, anak saya baru 6 bulan, perceraian kami belum menyakitkan dia, maka kami bisa baik-baik. Maka kami datang malam itu ke PD situ. Kenapa kami datang? Karena di tempat itu kami ketemu jodoh 6 tahun yang lalu. Jadi kami mau nostalgia. Ternyata begitu dengar firman Tuhan yang Bapak sampaikan, itu luar biasa. Kami tersentuh, Pak. Karena Bapak bilang seperti di kapal, rumah tangga kita tuh seperti juga selalu kita nggak bisa prediksi suasananya, betul nggak? Kadang-kadang tenang, kadang-kadang ada badai. Saya masih ingat waktu itu saya pesankan, badai apapun, jangan sampai kita tenggelam, jangan sampai loncat dari kapal. Tetap berlayar, jadikan Yesus sebagai juru mudi. Waduh Pak, kami tersentuh Pak. Akhirnya kami putuskan sementara pending dulu, lalu hari Minggunya itu kan Senin PD-nya. Hari Minggu berarti minggu depannya lagi kami datang ke Romo Paroki yang dulu kawinkan kami. Ternyata nasihat Romo pakai firman Tuhan seperti yang Bapak bawakan. Jadi kesimpulannya kami sekarang ini nggak boleh pisah Pak. Kami tetap berada dalam kapal itu, jadikan Yesus sebagai kapten kapal. Luar biasa Pak. Kami tetap bersama, cuma kami putuskan berpisah dengan mertua Pak. Sekarang kami tinggal rumah kontrakan. Seindah-indahnya rumah Taman Mertua Indah Pak, lebih indah rumah kontrakan Pak.
Nah, rumah tangga ini terselamatkan karena apa? Bergantung kepada firman Tuhan yang saya bawakan. Waduh, saya jadi semangat. Akhirnya bertahan di situ 5 tahun tinggal Surabaya itu maju besar dalam pelayanan. Gara-gara itu memotivasi saya. Nah, maka langkah kedua, jadikan Yesus sebagai jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku, bukan uang, bukan teknologi, bukan mertua, bukan orang tua dan sebagainya, tapi firman Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Anda lihat ini, ya, waktu Bunda Maria berkata pada Yesus, ya, lakukan sesuatu dong bagi kami. Apa jawaban Yesus? Mau apakah engkau daripada aku ibu, saatku belum tiba. Arti sebenarnya, ngapain sih engkau minta sesuatu dari aku yang belum sanggup aku lakukan? Jawaban Yesus ini sepertinya apa? Mau menolak, betul. Dan gak ada kepastian buat Bunda Maria. Menolak atau menjawab itu gak ada kepastian. Tapi Bunda Maria tidak putus asa, tapi selalu menanti. Bahkan dia percaya Yesus pasti akan lakukan sesuatu. Karena dilihat gesturnya Yesus, dia yakin Yesus akan menolong. Karena kan tinggal dalam rahimnya, ada hubungan dengan Tuhan. Dia tahu setiap gerak-gerik Yesus pasti beda dengan omongannya. Ngomong begini tapi yakin dia akan lakukan sesuatu. Maka karena dia yakin, Bunda Maria itu katakan pada para pelayan, lakukan sesuatu, siapkan apa yang Yesus katakan. Nah, ini artinya apa? Maria mempunyai pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Meskipun belum dikabulkan, tapi dia berharap kepada Tuhan. Amin. Karena pengharapan ini terciptalah mujizat. Seandainya kalau dia udah putus asa, udahlah bodo amat, gua nggak mau tanya lagi, nggak pernah terjadi mujizat itu. Maka pengharapan Bunda Maria ini menjadi teladan buat kita semua orang percaya. Kita pun harus mempunyai pengharapan seperti Bunda Maria. Apapun yang kita alami saat ini, rumah tangga kita kacau, ekonomi sulit, pekerjaan sepi, tetap jangan menyerah. Sekalipun berat badai yang kita hadapi, tapi kalau ada setitik pengharapan, itu awal terciptanya mukjizat. Makanya jangan putus asa, berharap terus. Saya tahun 2013, saya kan biasa kan saya juga tour leader dan juga organizer kayak kemarin ke ziarah Israel. Setiap bulan berangkat sebelum pandemi. Pandemi 3 tahun stop. Setelah pandemi tiap bulan lagi nih berangkat nih. Minggu depan saya berangkat lagi begitu. Jadi sudah mondar-mandir. 2013 saya bawa 30 orang di grup saya. Dan itu kan terdiri dari 10 pasang pasutri. Berarti 20 orang, betul ya? 10-nya tuh gak bawa pasangan deh. Tiba di tempat yang penting, yaitu rute di Kana ini, kan ada pembawaan jadi pernikahan begitu. Acaranya kan seperti yang Ibu Liliani mau adakan ceritanya ini. Saya tadinya nggak tahu. Belakangan saya baru tahu itu. Jadi itu pasutri di pembawaan jadi pernikahan, lalu acaranya sang suami serahkan bunga ros kepada sang istri. Kalau dulu di bawah 2000 tahun 2000 ke bawah, istri boleh kasih stroki wine kepada suami. Sekarang udah nggak boleh. Mimbar Katolik katanya nggak boleh dikotori dengan wine, susana nggak boleh. Jadi wine-nya di luar gereja itu. Nah itu kan dapat rosnya itu dari toko anggur yang kami beli depan gereja, karena kami banyak beli wine itu. Dikasih hadiah itu bunga ros sesuai dengan kapal yang ada. Waktu itu kan 10 pasangan berarti berapa bunga mawar? 10 bunga mawar. Tapi saya dikasih 11. Saya bingung satunya buat siapa, buat apa? Tanpa saya sadari setangkai bunga mawar itu yang memulihkan hubungan pasutri dari salah satu peserta grup saya. Selesai acara kan foto-foto di mimbar gereja kita itu. Ada seorang ibu setengah bahaya gitu. Peserta kami dia nggak bawa suami, bawa ibu sama anak-anaknya datang pada saya, Pak Leonardi, bolehkah Bapak wakilin suami saya kasih setangkai bunga mawar di mimbar kepada saya? Saya kaget, saya pikir suami sudah meninggal. Saya kasih juga dan dia beli air mata terima. Malamnya di hotel dia cerita, suaminya itu ada tetapi budak polot, dia bilang, ini maaf ya kalau nyinggung ini. Dan dia nggak mau Katolik, bahkan dia melarang kami ke gereja. Akhirnya saya tetap ke gereja ya. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak mau nikah dengan kami di gereja, dispensasi kan mestinya kan. Akhirnya kami menikah tanpa dispensasi. Nah menurut sebagian paroki, ini nggak semuanya Katolik maaf ya, itu
Katanya tuh hukum gereja mengatakan kalau orang menikah di gereja tapi tanpa menikah sekaligus sensasi nggak menyambut komuni seumur hidup sampai pernikahannya dipulihkan. Dan dia taat pada hukum gereja karena keluarga Katolik wanita ini. Dia bilang saya 30 tahun paling lagi tetap ke gereja tapi nggak nyambut komuni karena taat pada hukum gereja. Kemarin cuma tangannya bersilang. Wanitanya orang kaya, punya toko berlian di Jakarta. Kekayaannya itu nggak habis 7 turunan. Dia bilang Leonardi dengan kekayaan saya bisa beli apapun di dunia. Cuman nggak bisa beli komuni yang saya rindukan. Apalagi memang suaminya tuh termasuk suami yang tipenya tipe setia. Setiap tikungan, setiap tikungan punya pacar, punya istri. Di Penang, di mana Singapura dan sebagainya. Jarang pulang. 1 tahun itu hanya 11 bulan ada di Jakarta. Tokonya istri dan anak-anak yang keluar. Wanita ini cantik pada, seperti Lin Chin. Ada ilmunya. Dia bilang, "Pak, saya bisa bersenang juga. Siapa yang nggak tergiur? Ya umang mana? Saya sampai ABG atau bawa gemeteran lihatnya. Jujur aja. Tapi saya nggak mau bersenang, Pak. Saya menanti pengharapannya Tuhan. Saya menanti waktunya Tuhan. Wah, dia berharap sekali. Akhirnya betul. Setelah rute itu masih cerita kita ke gereja sampah. Di masjid itu gereja mukjizat, kita doakan semuanya peserta. Pulang ke Jakarta pun saya ajak pelayanan, bahkan ikut bantu dana pelayanan kalau kemana-mana gitu, ongkos pesawat, tiket dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya Tuhan melihat pengharapan ibu ini. Kira-kira sebelum pandemi anaknya married. Saya jadi wakil tiap orang tua di gereja dan malamnya tuh mau doakan di hotel begitu. Dia bilang, Leonardi, saya sebulan yang lalu datang ke rumah paroki, minta kesediaan Romo kawinkan anak kami sekaligus saya juga masih mau berdua dengan suami terima sakramen pernikahan, Pak. Tujuannya supaya saya nyambut komuni. Romonya setuju tapi suaminya nggak setuju, nggak mau pulang suami. Saya bilang jangan takut Bu, kita doa, penuh pengharapan. Akhirnya seminggu sebelum anaknya married, suaminya pulang bertobat, tapi tetap belum Katolik sampai sekarang, tapi mau nyambut sakramen pernikahan. Waduh, sang ibu itu sampai terharu di gereja, menangis luar biasa. Karena 2 pasang menikah di situ, pasangan milenial dan pasangan jadul. Nah, maka pengharapan penting. Jangan wah dia udah beginilah begitu, udah siap. Jangan, tetap berharap. Di mana ada setitik pengharapan, mukjizat tetap terjadi. Amin. Baik, sekarang yang keempat nih kita lihat. Yang keempat adanya ketaatan untuk melakukan apa yang Yesus mau. Kita melihat terciptanya mukjizat ini terdiri dari banyak tokoh-tokoh. Salah satunya para pelayan. Ini ahlinya besar. Tanpa dia nggak ada mukjizat. Dia siapkan dan bayar isi air itu datang pada Yesus. Meskipun dalam hati ini kok begini urusannya kok air, yang penting kan anggur maunya, tapi dia tetap taat, nggak membantah. Padahal kita tahu ini aneh sekali. Zaman dulu kan nggak ada instalasi air, nggak ada pipa air, nggak ada ledeng, hanya sumur dari tempat itu jauh sekali. Gotong 6 tempayan, 1 tempayan itu isinya 120 liter, 6 tempayan 720 liter. Isi lebih berat dari tempayan. Dia isinya lebih berat dari tempayan. Tapi mereka nggak bantah, tetap angkat ke sumur itu. Akhirnya apa? Ada ketaatan. Jadi kita mesti tahan. Mukjizat terjadi dari pihak Tuhan. Respon manusia adalah taat kepada firman Tuhan. Ya, kalau mukjizat Tuhan itu mau menolong, tapi kita nggak taat, nggak terjadi mukjizat, ini ketaatan. Maka kita perlu taat dalam rumah tangga kita. Saya waktu pindah ke Sulawesi tahun 93, masih usia 33 tahun. Istri saya 12 tahun di bawah saya, 21 tahun, tapi anak sudah 2, masih kecil, 4 tahun dan 2 tahun. Bawa ke Surabaya saya pelayanan tuh, ajar cab tiap malam, kan pulangnya malam. Saya kan nggak ada mobil, dijemput sama panitia, diajak makan, jam 11 baru pulang. Istri saya buka pintu, matanya pucuk-pucuk itu, pakai kimono yang butut, baju tim dasar yang butut, gendong anak kecil itu, dari mana sih? Saya bilang, habis ngajar cab. Oh gitu ya, enak lu nggak enak di gua katanya. Lu makan situ, gua gini. Besoknya gitu lagi, dari mana sih dia cab. Akhirnya saya baru menyadari istri saya itu kurang setuju saya pelayan. Ngapain sih kamu keluar begitu tiap malam? Karena dia anti karismatik dulu. Nggak seperti orang suami yang lain di rumah siang kerja, malam pulang, kamu malah siang di rumah malah keluyuran katanya.
Dia merasa dilukai sama saya. Jadi 3 tahun pertama di Surabaya, kita rasanya saling melukai. Jadi cara komunikasi, ribut-ribut dan sebagainya. Tapi tetap ada anak ketiga. Tuh. Tidurnya tuh kita ya berbeda kutub. Saya menghadap kutub utara, kutub selatan. Tapi tetap punya anak ketiga, bayangin. Saya pikirkan mungkin ada anak ketiga kan lebih happy, ternyata makin berat. Tahun keempat itu minta apa? Saya pulangkan ke Kalimantan, bukan Jakarta. Dia orang Kalimantan. Artinya apa pulang Kalimantan? Pulangkan ke orang tuanya. Saya jelas nggak mau dong, karena ketemunya di bioskop dulu. Kalau pulang kok pulang ke bioskop sekali ya, di bioskop. Betul nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Tahun kelima sebelum kami pindah kembali ke Jakarta, saya merenung sama Tuhan dengan firman Tuhan. Ternyata saya lewat hamba Tuhan juga konseling, saya maju terlalu cepat meninggalkan istri di rumah. Dia keteteran, nggak seimbang. Kalau kamu mau rumah tangga kamu terselamatkan, kamu mulai stop dulu dikit, kalau bisa atlet ke belakang supaya istri bisa nyusul. Waduh, berat bagi saya. Tapi saya bayangkan anak-anak saya sudah 3 kecil-kecil. Waktu kami menikah dulu jadinya siru semati. Akhirnya saya mulai lakukan firman Tuhan, mulai taat. Pindah ke Jakarta. Padahal di Surabaya saya lagi ketua PD Koordinator Karismatik yang terkenal, PDH Kahir, Katikursius Katedral. Bahkan calon ketua BPK akan datang. Tapi demi supaya rumah tangga utuh, saya kembali ke Jakarta. Akhirnya betul. Ternyata di Jakarta saya mulai beralih pelayanan Jakarta dan anak sudah besar. Ternyata istri saya tuh aktif di camp. Mulai ikut camp di paroki Mangga Besar, paroki kami, Trinitas seperti itu. Dulu depan dengerin saya khotbah. Dibilang ternyata suami gua jago khotbah. Saya bilang salah lu dengan firman Tuhan orang dengar salah lu. Saya bilang akhirnya lulus camp luar biasa, senang sekali. Belakangan ikut karismatik luar biasa, saya senang. Ya, akhirnya jadi single sekarang. Ya, kayak tadi. Tapi meskipun gitu pulang rumah masih samar. Anak-anak bilang gimana sih mami tadi di PDKK sih nggak pulang rumah samar. Tapi saya nggak ngomongin yang di sini. Semoga tetap singkat ya pulang rumah. Luar biasa. Karena saya tetap kepada firman Tuhan, mundur kembali ke Jakarta. Rumah tangga kami terselamatkan, pelayanan pun terselamatkan. Sampai hari ini saya masih melayani di Jakarta. Seandainya saya ngotot di Surabaya, mungkin ceritanya bisa berbeda. Maka kita perlu taat kepada firman Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan. Amin. Sekarang yang terakhir. Nah, firman Tuhan itu mengatakan bagaimana rumah tangga kita bisa luar biasa harmonis dalam Tuhan sesuai singkatannya. Suami kan ya, ini kan suami ya, kepala rumah tangga kan, lalu istri nih, kemudian anak kan, tuh ya anaknya ini. Nah ini firman Tuhan udah tercermin di singkatan kita. Nah suami singkatannya apa sekarang? Kita lihat. S ya kan, S-nya sumber usaha agar menjadi idaman. Itu singkatan suami. Kalau kita suami ini lakukan hal yang sesuai dengan singkatan ini, rumah tangga kita akan diselamatkan. Menjadi idaman siapa? Suami itu menjadi idaman bagi istri dan anak-anak. Selalu kehadiran kita diidam-idamkan keluarga. Kapan pulang dari kantor, sedangkan teh ngobrol-ngobrol, kapan menjadi penolong kami, misalnya di rumahnya bocor atau apa, kan urusan suami. Dananya bagaimana, itu yang diidamkan keluarga. Betul nggak? Sayangnya sekarang suami banyak jadi idaman di tempat lain juga. Kita harus lakukan sesuai singkatan suami, sumber usaha akan menjadi idaman. Saya seringkali keluar dari rumah, makanya tadi nggak salah bilang luar biasa karena memang saya biasa di luar. Bawa tur dan sebagainya itu 3 minggu, 4 minggu, pernah 1 bulan. Tahun 2016 Oktober, tanggal 1 sampai 16 Oktober, saya bawa grup Eropa. Pulangnya malam itu naik pesawat yang sama, terbang lagi ke Israel sampai tanggal 30. Nah mereka di rumah doa, mengidam kapan idamanku pulang, ya kan? Nah ketika pulang, anak-anak kan senang, tapi dia godain saya. Anak bilang, "Om baru pulang ya om." Istri saya bilang, "Emang kok kalau sama bantal guling tiap 1 bulan rutin bantal guling?" katanya. Tapi ketika saya keluarin dolar, senyum juga. Karena
istri di mata suami itu adalah belahan jiwa. Sedangkan suami di mata istri belahan dompet. Nah sekarang istri ini singkatan apa nih istri ini? ISTRI kan ya, isnya tuh istana, T-nya tuh tumpuan, R-nya tuh rahmat, I-nya tuh ilahi. Nah loh, istri fungsinya adalah sebagai istana tumpuan nama ilahi, artinya bukan tiang, bukan harus diwantus, bukan. Zaman sekarang kan istri gak kerja. Istana itu ada apa? Tiang doa bagi suami dan anak-anaknya. Karena apa? Karena doa dari istri itu menumbuhkan suami. Suami berhasil itu dukungan penuh dari wanita. Saya dalam hidup saya itu mengalami dukungan dua wanita membuat saya berhasil. Pertama waktu saya statusnya masih anak, wanita itu ibu saya, lewat doanya sehingga saya bertobat. Jadi sampai sekarang melayani dukungan dana. Mami saya punya banyak warisan dari orang tuanya. Waktu pandemi kemarin dia masih bantu kami. Ketika saya berubah status menjadi suami, istri saya wanita kedua, istri dengan dukungan doa dan sebagainya. Ini penting. Kenapa istri bukan diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Supaya nggak jadi besar kepala. Kalau besar kepala kan DKI kan di bawah kekuasaan istri, nggak boleh. Ya nggak, dia nggak boleh dong istri berkuasa. Kenapa nggak diciptakan dari tulang kaki? Supaya nggak diikat suami. Kok diciptakan dari tulang rusuk atau iga? Karena suami itu lemahnya di sini. Maka istri itu penguatkan suami. Saya dulu waktu belum pacaran, karena dulu kan sebelum bertobat itu kan, wah udah putus berpuluh-puluh kali gitu. Waktu jadi ketua Monika, saya nggak mau pacaran, belajar alim gitu ya. Saya bilang saya mau fokus pelayanan itu. Tapi lama-lama udah usia 26 tahun, sepi juga nggak punya pacar. Saya muda-mudi yang saya layani semuanya pasangan. Saya bilang Tuhan, pulangkan dong tulang rusuk saya sudah mau ambil. Sekarang kan nggak ada tulang rusuk ini, makanya suka masuk angin. Saya bilang Tuhan. Akhirnya dapat di Monika di situ. Tahun 88 kami menikah, tulang rusuk sudah dikembalikan. Sampai sekarang nggak pernah masuk angin lagi saya. Jadi istri itu diciptakan dari tulang rusuk untuk menguatkan suami lewat doa-doanya. Sayangnya sekarang istri jarang di rumah juga. Suami yang pulang pelayanan katanya. Suami pulang nggak ada ke mall dan sebagainya. Maka cari istana tempat lain suami itu, ya. Aslinya kalau begini luar biasa singkatannya. Amin. Yang terakhir itu anak, yaitu apa? A itu ayunan, N-nya itu nurani, A-nya ansar, K-nya kalbu. Sang anak itu adalah posisinya terayun-ayun antara dua kalbu bapak sama mamanya. Jadi pendamai, betul kan? Iya, dan banyak pasutnya yang mau cerai gara-gara anak nyamuk kembali. Sebetulnya kok sebel sama istri gua, tapi kesian juga si Susi itu, nggak ada bapak mamanya, jadi nyamuk kembali. Nah, kalau kita rumah tangganya sudah sesuai dengan singkatan ini, maka akan bahagia, sejahtera semuanya. Amin. Buat foto, nggak usah foto karena saya sudah di copy paste ya. Yang terakhir benar-benar sekarang ini. Nah, bagaimana respon manusia terhadap mujizat Yesus? Ayat 19-10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. You have kept the good wine until now. Ya, harusnya jadi mujizat yang sudah lakukan ini di luar perkiraan Pak Sutri. Bagi mereka yang penting pestanya masih ada lagi dah. Yang penting masih ada anggur dah. Nggak perlu yang baik-baik. Yang penting ada anggur dah. Ternyata mujizat yang sudah lakukan di luar ekspektasi mereka. Yang terbaik dan nggak pernah habis. Ini yang kita alami di rumah tangga kita. Kalau kita lakukan 4 perkara tadi dan sesuai singkatan suami, istri dan anak, maka kita pun akan terbohong-bohong. Kok begini ya? Kok saya bisa mengalami begini ya? Harapan saya suami sudah pulang aja sudah bagus. Ternyata mau jadi orang Katolik, mau pelayanan itu luar biasa. Nah, semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semuanya, terutama kehidupan para pasutri, semakin dipenuhi anggur yang baru. Amin. Tuhan berkati semuanya ya. Saya